لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 3 Ramadan 1433 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 23 Juli 2012. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab An-Nubadh fi Adab Talabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman hafidhahullah ta'ala, yang diterjemahkan dengan judul 101 Adab Penuntut Ilmu. Kemarin kita telah sampai adab yang keberapa? Adab yang ketiga, yaitu al-iradatu babul wusuli ilal ilmi. Semangat adalah merupakan pintu menuju kepada ilmu dan telah dijelaskan. Sekarang kita masuk bab yang baru lagi, adab yang nomor keempat, yaitu adabnya ini berjudul Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala akhdhul ilmi bil musyafahah. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, adab yang nomor 4, mengambil ilmu secara langsung. Maksudnya adalah mengambil ilmu secara langsung dari para ulama. Maksudnya adalah menghadiri majelis-majelis para ulama. Jadi mencari ilmu itu menghadiri majelis para ulama. Musyafahah. Musyafahah itu artinya mendengar langsung dari mulutnya para ulama. Nanti pembahasan di sini berkisar tentang bahwasanya orang yang belajar ilmu dari buku saja, belajar ilmu dari media saja tanpa guru, itu adalah tercela dan ilmunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di sini dibawakan ucapan-ucapan dari para salafus saleh rahmatullahi alaihim ajma'in tentang pentingnya belajar kepada para ulama di majelis-majelisnya para ulama, mendengar langsung dari mulutnya para ulama. Ibnu Aun rahimahullahu ta'ala mengatakan, la ta'khudul ilma illa mimman syuhida lahu fit talab. Janganlah kamu mengambil ilmu kecuali dari orang yang disaksikan bahwa dia itu pernah menuntut ilmu. Jadi maksudnya di sini, jangan belajar kepada seorang guru yang guru itu tidak pernah menuntut ilmu kepada gurunya. Maksudnya jangan belajar kepada orang yang orang itu mendapatkan ilmu secara otodidak. Otodidak ya, belajar sendiri. Itu tidak dibenarkan.
Wa qala Sulaiman bin Musa rahimahullahu taala, berkata Sulaiman bin Musa, semoga Allah merahmatinya, la yu'khadul ilmu min sahafi, tidak boleh mengambil ilmu dari sahafi. Sahafi itu kalau sekarang ini diterjemahkan wartawan, tapi maksudnya di sini adalah jangan mengambil ilmu dari orang yang belajar dari buku, yang belajar dari buku, yang belajar dari lembaran-lembaran. Jangan mengambil ilmu dari seorang guru yang tidak pernah berguru. Wa qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala, berkata al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala, fayakunu qad akhadha fikhahu min afwahil ulama la minas suhuf. Hendaklah yang dijadikan guru itu adalah orang yang mengambil ilmunya langsung dari mulutnya para ulama, bukan dari buku, bukan dari lembaran-lembaran. Jadi mencari ilmu dari guru yang gurunya itu pernah belajar dari gurunya lagi. Hal ini diperjelas oleh Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid rahimahullahu taala dengan ucapan yang sangat indah. Ya, kata beliau, al-aslu fit talabi an yakuna bi tariqatit talqin wat talaqqi anil asanid wal musyafanati lil asyakh wal akhdhi min afwahir rijal. Pada asalnya, jadi zaman dulu itu ya, pada asalnya zaman Nabi, zaman sahabat, itu mencari ilmu itu dengan cara talqin. Talqin itu artinya guru menyampaikan. Guru menyampaikan dan murid menghadiri. Sehingga ilmunya itu ada sanadnya. Ada sanadnya. Sanadnya bersambung. Yaitu guru ini belajar dari gurunya. Gurunya belajar dari gurunya, bersambung terus. Jadi langsung mengambil dari mulutnya para ulama. Zaman Nabi dulu tidak ada orang belajar dari buku, itu tidak ada. Orang belajar langsung otodidak tidak ada. Zaman Nabi, zaman sahabat tidak ada. Hadir, menghadiri majelisnya Nabi, menghadiri majelisnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majelisnya para tabi'in. La minas suhufi wa butunil kutub, bukan mengambil ilmu dari lembaran-lembaran dan juga bukan dari kitab. Kalau sekarang teknologi lebih canggih ya, ditambahi lagi, bukan mengambil ilmu dari Facebook, bukan mengambil ilmu dari internet, bukan mengambil ilmu dari Twitter, bukan mengambil ilmu dari BBM. Itu hanya sarana-sarana saja, tapi bukan itu mengambil ilmu. Mengambil ilmu itu datang ke majelisnya para ulama, ngaji kepada para ulama. Wal awwalu min babi akhdin nasibi 'anin nasibin natiq wa huwal muallim. Yang pertama tadi yaitu mencari ilmu kepada guru, itu berarti dia mempunyai nasab. Nasabnya itu adalah gurunya. Jadi bersambung ya. Dari seorang guru dia mengambil ilmu dari gurunya. Gurunya mengambil ilmu dari gurunya. Gurunya mengambil ilmu dari gurunya sampai bersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada nasabnya. Kalau kita punya garis nasab ya, kita punya bapak, bapak kita punya bapak, bapak kita terus bapak bersambung nasabnya. Demikian pula ilmu itu ada nasabnya. Nasabnya ilmu. Ammat tsani anil kitab, adapun orang yang mengambil dari kitab langsung tanpa guru, fahuwa jamadun, maka itu adalah benda mati, tidak punya nasab dia. Ilmunya itu ilegal, ilmunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Waqad qila, dikatakan man dakhala fil ilmi wahdahu kharaja wahdahu. Barang siapa yang masuk ke dalam ilmu sendirian, maka keluar juga sendirian. Maksudnya barang siapa yang belajar ilmu tanpa guru, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu.
Sehingga diibaratkan guru itu ibaratnya tangga. Ada lantai 1, lantai 2. Nah, kalau kita ingin sampai ke lantai 2 itu ada tangganya, ada liftnya. Nah, tangga itu adalah guru. Kalau kita nggak punya tangga, tidak bisa naik ke lantai berikutnya. Jadi penting ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, bahwasanya kita belajar dari guru, yang mana guru itu pernah belajar kepada guru. Dan yang namanya belajar kepada guru itu bukan sehari 2 hari ngaji. Bahkan para ulama mengatakan minimal itu ngaji selama 2 tahun minimal ngaji 2 tahun, bukan ngaji seperti ini, nggak cukup kalau ini. Yang dimaksud ngaji 2 tahun itu intensif. Jadi mirip di pondok pesantren, mulazamah 2 tahun minimal ngaji. Semakin sempurna lagi 4 tahun. Nah, baru dia layak untuk ngajar. Karena itu orang yang tidak pernah berguru dan dia berani ngajar, banyak kejanggalan-kejanggalan, banyak ketimpangan-ketimpangan yang menjadikan sekarang ini kacau. Karena apa? Idza sakatal jahilu qallal ikhtilaf. Kalau orang bodoh itu diam, maka sedikit perbedaan. Yang menjadikan banyak perbedaan karena orang tidak berilmu berbicara. Jadi ilmu ada nasabnya ya, nasabnya bersambung sampai kepada Nabi. Nah, sementara orang yang tidak punya nasab bersambung kepada Nabi, maka dia punya nasab bersambung kepada selain Nabi. Kepada siapa nasabnya? Kalau kita bicara misalnya orang dari kaum liberal, sekuler, ya, kaum pluralisme, kan belajarnya kepada orang Barat. Jadi kepada siapa? Fulan mendapat ilmu dari siapa? Siapa orang Barat? Samuel Huntington. Iya. Dari siapa? Terus bersambung sampai kepada nasabnya bersambung kepada syaitanir rajim. Nasabnya bersambung kepada syaitan. Na'udzubillah, menyesatkan, kacau. Nah, belajar kepada guru itu keutamaannya banyak, yang mana gurunya itu juga punya guru, bersambung sampai nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah ikhtisarul waqt. Punya guru itu kita mempersingkat waktu. Karena guru sebelum mengajarkan itu sudah persiapan. Sebelumnya dia telah mendapatkan ilmu dari gurunya, sehingga murid itu instan, tinggal mendapatkan instan. Sementara kalau belajar sendiri di kitab butuh waktu yang lama. Mungkin sulit tak bisa memahami. Kemudian juga belajar kepada guru yang gurunya itu punya sanad ilmu, maka ilmunya lebih mantap. Ada satu kejadian pada masa Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat kaget atau tidak? Para sahabat kaget. Bahkan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak percaya kalau Nabi mati. Tidak percaya. Bahkan sahabat Umar menghunuskan pedang. Yang mengatakan Nabi mati, aku penggal lehernya. Saya tidak terima. Sampai kapan? Sampai akhirnya datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu sahabat Abu Bakar membacakan firman Allah surat Ali Imran 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala a'qabikum ila akhiril ayat. Sahabat Abu Bakar menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul, sama dengan rasul-rasul sebelumnya, bisa mati. Apakah kalau mati kamu akan murtad? Begitu mendengar ucapan sahabat Abu Bakar ini, para sahabat yang lain termasuk sahabat Umar baru menyadari, iya ya, ternyata ada ayat seperti ini ya. Seakan-akan mereka selama ini belum pernah baca ayat ini, tapi begitu mendengar langsung dari mulut Abu Bakar, dibacakan sahabat Abu Bakar, mereka baru sadar, mantap ilmunya, percaya, ya, ternyata memang Rasulullah SAW meninggal dunia. Ini pentingnya guru menjelaskan sehingga ilmunya lebih mantap. Kemudian juga di antara faedah belajar kepada guru yang gurunya itu pernah berguru, ya, itu adalah kita bisa diskusi enak, diskusi nyambung.
Diskusi dengan dasar ilmu, bukan dengan akal-akalan saja, bukan diskusi mengambil dari kitab saja. Kemudian juga di antara faedahnya belajar langsung kepada guru, menghadiri majelis ilmunya guru, yang guru itu pernah berguru kepada gurunya. Kita bisa belajar adab. Yang lalu sudah kita bahas ya, bahwa para ulama dahulu ketika belajar kepada Imam Malik, mereka itu lebih banyak mengambil adabnya Imam Malik daripada ilmunya Imam Malik. Kalau ilmu gampang, kitab dibeli gampang, di toko buku kita mau beli kitab berapa bisa, ada uang, ada kitab. Tapi adabnya guru, ketika menjelaskan bagaimana sikapnya, ketika ada kejadian seperti ini bagaimana menyikapinya, ketika ada orang-orang Badui datang bagaimana guru itu menyikapinya. Subhanallah, itu tidak ada di kitab itu hanya ada di majelisnya para ulama langsung. Seperti para sahabat dulu itu kan paling seneng kalau datang kepada Nabi orang Badui, karena orang Badui itu polos, ngomongnya itu ceplas-ceplos. Dan para sahabat banyak mengambil pelajaran dari sikapnya orang Badui itu, dan mengambil pelajaran dari sikapnya Nabi ketika menyikapi orang Badui seperti itu. Itu di kitab tidak ada, itu hanya ada kalau kita hadir langsung. Demikian pula kami sering mendapatkan dari Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala pelajaran-pelajaran seperti itu. Syekh Utsaimin itu kalau ba'dal asar ya, beliau majelisnya itu ba'dal asar itu ada syarah Bulughul Maram singkat, beberapa hadis dibacakan diterangkan langsung. Setelah khatam Bulughul Maram tempo hari diganti dengan kitab Mishkatul Masabih ya. Nah, setelah pengajian sore itu orang-orang kumpul di sekitar beliau yang ada perlunya. Ada orang punya perlu, ada yang minta uang, ada minta fatwa, macam-macam. Kemudian majelisnya beliau lagi ba'dal maghrib sampai isya, kemudian ba'dal adzan isya sampai qomat kurang lebih setengah jam. Itu majelis hariannya. Nah, ketika ba'dal asar, ketika orang-orang kumpul itu banyak pelajaran kita ambil. Di antaranya ada orang Badui. Paling senang kita kalau ada orang Badui yang datang. Orang Badui itu pakaiannya ala kadarnya, kotor kadang ya, hidupnya di pedalaman, orangnya cuek. Dia datang kalau ngomong suaranya keras, sak masjid semuanya dengar kalau dia ngomong. Sementara Syekh Utsaimin menghadapi dengan sabar, itu sabar. Bahkan orang Badui itu kalau dia tanya sesuatu, dia ingin jawabannya sesuai dengan yang diinginkannya. Kalau jawabannya tidak sesuai dengan yang diinginkannya, ngotot terus dia sampai pokoknya saya harus mengikuti keinginan dia. Nah, kita banyak mengambil pelajaran. Jadi dilayani Badui ini, nah, selesai, dijawab oleh beliau, sudah selesai. Ngomel nggak dilayani, beliau ngelayani yang lainnya. Sambil Badui ini ngomel terus, beliau sabar ngelayani yang lainnya sampai selesai semuanya. Badui ini belum puas juga, sampai Syekh pulang ke rumahnya pun diikuti, sampai di depan rumahnya diikuti. Nah, yang seperti ini di buku ada atau tidak? Tidak ada di buku. Yang seperti ini hanya ada kalau kita datang ke majelisnya para ulama. Jadi inti daripada adab yang nomor keempat ini ya, belajar itu tidak cukup dari buku saja. Belajar tidak cukup dari internet saja, dari Facebook tidak cukup, dari BBM tidak cukup. Belajar itu harus menghadiri majelisnya para ulama, mengambil ilmu langsung dari mulutnya para ulama. Itu ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, ilmunya ilmu yang legal. Sekarang contohnya saja, ilmu umum, ilmu kedokteran. Boleh atau tidak seseorang yang belajar ilmu kedokteran otodidak, dia beli buku-buku ilmu kedokteran, setelah dia pelajari buku-buku ilmu kedokteran langsung buka praktek. Dokter siapa? Ya, Dokter Salman misalnya. Buka praktek, belajar otodidak, boleh apa tidak? Ditangkap polisi nanti. Dianggap ini praktek kedokteran ilegal ini, karena ilmunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang kalau dokter mengobati badan saja, ilmunya harus legal, resmi, belajar kepada guru. Bagaimana pula dengan dokternya hati para ulama? Itu kalau dokter badan saja, ilmunya harus belajar dari guru. Bagaimana dengan dokternya hati yang lebih penting lagi? Jadi harus belajar kepada guru. Dan sekali lagi, belajar kepada guru itu para ulama mengatakan kalau bisa itu minimal 2 tahun.
2 tahun itu mulazamah ya, intensif 2 tahun. Jangan nanti ketemu guru sekali 2 kali langsung minta ijazah, minta sanad. Saya dapat sanad ini loh. Padahal belajar cuman sehari 2 hari saja. Bangga dengan sanadnya. Ya. Selanjutnya adab yang nomor ke-5. Talabul ilmi ala sahibi sunnah. Menuntut ilmu kepada ulama yang mengikuti sunnah. Nah ini bab yang amat sangat penting. Karena guru ini banyak, tapi tidak semua guru mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua guru mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada diriwayatkan, qala Abdurrahman bin Yazid, berkata Abdurrahman bin Yazid, sa'alna Hudzaifah radhiyallahu taala anhu an rajulin qaribis samti wal hadi minan nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta na'khudha anhu. Kami bertanya kepada sahabat Hudzaifah, tanya tentang orang yang akhlaknya, yang perangainya, yang petunjuknya mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kami mengambil ilmu dari orang itu. Jadi mereka datang kepada sahabat Hudzaifah, wahai sahabat Hudzaifah, terangkan kepada kami, siapa kira-kira orang yang akhlaknya mirip Nabi, perangainya mirip Nabi, petunjuknya mirip Nabi, supaya kami bisa belajar dari orang itu. Siapa kira-kira orangnya? Lalu kata sahabat Hudzaifah, ma ahadun aqrabu samtan wa hadiyan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi abd. Tiadalah seorang pun yang lebih dekat, yang lebih mendekati akhlaknya, kepribadiannya, perangainya, petunjuknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ibnu ummi abd. Ibnu ummi abd ini panggilan daripada di antara panggilan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi mereka kalau mau cari ilmu itu dilihat dulu, apakah guru ini mirip Nabi atau tidak? Akhlaknya apakah mirip Nabi? Adabnya apakah mirip Nabi? Muamalahnya apakah mirip Nabi? Ilmunya apakah mirip Nabi? Kalau mirip Nabi, baru mereka belajar. Demikian pula waqala Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala. Berkata Ibrahim An-Nakhai, semoga Allah merahmatinya, kanu idza atau ar-rajula liya'khudhu anhu nadharu ila hadihi wa samtihi wa salatihi thumma akhadhu anhu. Mereka dahulu kalau mereka mendatangi seorang guru untuk mengambil ilmu dari guru itu, mereka lihat dulu perangainya, akhlaknya, sikapnya, salatnya, apakah seperti Nabi atau tidak. Kalau seperti Nabi, baru diambil ilmu daripadanya. Jadi orang-orang zaman dulu itu kalau mencari guru tidak asal-asalan. Dilihat dulu orang ini mirip Nabi atau tidak, akhlaknya, perangainya, muamalahnya, ya, ilmunya, apakah ilmunya sesuai dengan ilmunya Nabi atau menyimpang dari ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuai dengan Nabi, baru mereka mengambil ilmu. Karena ilmu ini adalah agama. Inna hadzal ilma din. Ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu. Ya, jadi kita dilarang mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang, yang menyalahi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menyimpang dari ajarannya Nabi, yang memutarbalikkan ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat nomor 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila kamu melihat orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Qur'an, tapi diselewengkan ayat-ayat itu, diolok-olok ayat-ayat itu, maka menjauhlah dari mereka
Jangan berada di majelis mereka sehingga mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain. Jadi kalau ada orang berbicara tentang ilmu, ya, tapi ilmunya itu menyimpang, Al-Quran ditafsirkan seenaknya. Karena menafsirkan Al-Quran ini ada aturannya, tidak boleh menafsirkan seenaknya. Menafsirkan Al-Quran itu tahapan-tahapannya. Yang pertama-tama adalah tafsirul Quran bil Quran. Kita menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, karena Al-Quran saling melengkapi. Kalau tidak ada di Al-Quran, maka tafsirul Quran bis sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan sunnahnya Nabi, dengan haditsnya Nabi. Kalau tidak ada, yang ketiga tafsirul Quran bi aqwalis sahabah, menafsirkan Al-Quran dengan ucapannya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Banyak para sahabat pakar tafsir. Kalau tidak ada tafsirul Quran bi aqwalit tabi'in, menafsirkan Al-Quran dengan ucapannya para tabi'in. Banyak para tabi'in yang merupakan pakar tafsir. Kalau tidak ada juga yang terakhir, yang kelima, tafsirul Quran bi muqtada al-lughah wasyarah, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan kaidah syariat. Jadi nggak boleh nafsirkan dengan akal saja. Kemudian di sini disebutkan pula sebuah riwayat, yaitu dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Rasulullah membaca ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat 7. Rasulullah membaca ayat ini, ya, surat Ali Imran ayat 7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Ya. Jadi maksudnya di sini Allah menurunkan Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an itu ada dua macam. Ada ayat yang namanya ayat muhkamat, yang hukumnya itu jelas, gamblang. Ada lagi ayat-ayat yang mutasyabihat, yang seakan-akan itu masih samar-samar. Yang seharusnya kita lakukan, yang samar-samar ini dibawa menuju yang jelas. Tapi ayat ini menjelaskan kalau orang hatinya cenderung untuk menyeleweng, cenderung untuk menyimpang, justru yang samar-samar itulah yang dipegang oleh dia. Tujuannya adalah untuk menyeleweng. Ya. Rasulullah SAW ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha fa ulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum. Apabila kamu melihat orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang masih samar-samar itu, merekalah orang yang disebut Allah di ayat ini, yang inginnya adalah nyeleweng, hatinya nyeleweng, zayd. Contohnya ya, antum pernah dengar dah ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Contohnya gini, kan ada orang Islam yang menyebarkan ajaran pluralisme. Pluralisme itu semua agama sama. Bahkan ada seorang yang menulis buku berjudul Pluralisme Menurut Al-Quran. Jadi seakan-akan Al-Quran mengajarkan ajaran pluralisme, semua agama sama. Yang dibawa oleh dia itu ayat yang samar-samar, yang seakan-akan Yahudi itu benar, seakan-akan Nasrani itu benar, dibawa ayat itu. Sementara dia melupakan ayat yang jelas-jelas menyatakan Yahudi itu kafir, Nasrani itu kafir, ditinggalkan. Mestinya ayat yang samar-samar ini dibawa kepada ayat yang jelas. Jangan malah yang samar-samar dipegangi. Nah, itu yang bahaya. Jadi ini maksudnya adalah orang yang menyimpang dari sunnah. Nah, jangan belajar kepada orang yang seperti ini. Contohnya lagi, ayat-ayat tentang jilbab. Jilbab itu wajib atau tidak? Jilbab itu wajib. Tidak ada ulama mulai dari zaman Nabi sampai zaman sekarang semuanya mengatakan jilbab wajib. Tapi ada seorang yang disebut sebagai pakar tafsir, seorang profesor, doktor, mengatakan jilbab itu tidak wajib. Dia berdalil dengan ayat, yang mana ayat itu ditafsirkan sendiri oleh dia. Sementara ayat yang jelas-jelas mengatakan jilbab itu wajib, ditinggalkan. Nah, inilah orang yang
yang disebut oleh Nabi sebagai orang yang fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Ini orang yang hatinya cenderung untuk nyeleweng, hatinya cenderung untuk nyimpang. Ayat yang jelas, hadits yang jelas bahwa wanita harus berjilbab ditinggalkan. Dia berpegang kepada ayat yang seakan-akan mengesankan wanita nggak wajib berjilbab. Dalilnya itu lemah sekali. Tapi karena dia berbicara kepada orang umum, ya banyak yang terpengaruh juga. Apalagi orang yang memang tidak suka dengan jilbab, maka dia akan suka dengan ulama yang mengatakan jilbab itu tidak wajib. Kan masyarakat gitu kan. Orang yang bermuamalah riba, suka riba, yang dia cari adalah ulama yang mengatakan riba itu boleh. Kan gitu kan. Nah, inilah orang yang menyimpang dari sunnah. Hati-hati dari orang yang seperti ini. Contohnya sekarang ini ada buku, judulnya adalah Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Aneh kan? Dia bawakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, inilah orang yang menyimpang dari sunnah. Ayat-ayat yang jelas, hadits yang jelas, semuanya yang menyatakan Al-Quran itu akhirat itu kekal, semuanya jelas, gamblang, ditinggalkan. Dia berpegang dengan ayat yang malah seakan-akan samar-samar seperti itu. Karena itulah di sini ada bab yang menjelaskan tentang pentingnya belajar kepada orang yang mengikuti sunnah. Jadi kalau mau cari guru itu, ya kita lihat dulu apakah guru ini sesuai sunnah atau tidak, ilmunya sesuai sunnah atau tidak, akhlaknya sesuai sunnah atau tidak, muamalahnya sesuai sunnah atau tidak. Sesuai sunnah ikuti, kalau tidak ya jangan diikuti. Karena nanti akhir zaman itu banyak orang berpendapat dengan pendapat yang aneh-aneh, kita nggak pernah dengar. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di muqaddimahnya melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sayakunu fi akhir zaman nasun yuhadditsunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Nanti akan ada pada akhir zaman orang-orang yang berbicara kepadamu dengan pembicaraan yang kamu tidak pernah dengar itu. Bahkan bapakmu tidak pernah dengar, nenek moyangmu tidak pernah dengar. Hati-hatilah kamu dengan orang yang seperti itu. Contohnya, orang mengeluarkan kitab Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Nah, ini kita pernah dengar nggak sebelumnya? Bapak kita nggak pernah dengar itu, nenek kita nggak pernah dengar, nenek moyang kita nggak pernah dengar. Ini sekarang aneh-aneh keluar semuanya. Ternyata Nabi Adam dilahirkan. Nah, pernah dengar nggak kita? Seumur-umur 7 turunan nggak pernah dengar. Nah, sekarang muncul. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau belajar kepada orang yang mengikuti sunnah, mengikuti sunnah supaya kita selamat. Karena sunnah ini ibaratnya adalah perahunya Nabi Nuh. Orang yang berada di dalam perahunya Nabi Nuh selamat, yang di luar perahunya Nabi Nuh tenggelam. Kita berada di dalam sunnah selamat, kita di luar sunnah tenggelam, kita tidak selamat. Kemudian juga Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yu'khadul ilmu min arba'ah wa yu'khadu min siwa dhalik. Tidak boleh mengambil ilmu dari 4 jenis manusia dan boleh diambil dari selain itu. Jadi 4 orang ini ya, jangan belajar kepada 4 jenis manusia ini. Siapakah 4 jenis manusia ini? La yu'khadhu min safi. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang bodoh. Bagaimana mungkin kita belajar kepada orang yang bodoh? Nggak mungkin. Belajar kepada orang yang tidak punya ilmu. Jadi jangan belajar kepada orang yang tidak punya ilmu. Ya, belajar harus kepada orang yang berilmu. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu itu tidak bisa memberikan sesuatu. Kita tidak punya uang, kita bisa nggak beri uang? Ya nggak bisa. Demikian pula kita tidak punya ilmu, ya kita tidak bisa memberikan ilmu. Yang kedua, wala yu'khadhu min sahibi hawa yad'un nas ila hawahu. Tidak boleh pula
mengambil ilmu dari pengekor hawa nafsu. Pengekor hawa nafsu yang mengajak manusia untuk mengikuti hawa nafsunya. Maksudnya ini adalah orang yang menyimpang dari sunnah. Jangan belajar kepada orang yang menyimpang dari sunnah, yang mengajak kita menyimpang dari sunnah. Ya, sekarang ini banyak menyimpang dari sunnah. Ada kelompok kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu itu ada kelompok namanya kelompok Khawarij. Khawarij itu yang ekstrim, radikal, yang dengan mudah menjatuhkan vonis kepada orang Islam, menjatuhkan vonis kafir kepada orang Islam, yang gampang mengkafir-kafirkan. Ada lagi kelompok tandingannya Murji'ah. Murji'ah itu yang penting pokoknya orang itu iman di dalam hatinya, berbuat apapun tidak masalah. Jadi kalau sekarang ini mirip-mirip orang-orang dari ajaran sekuler, liberal, pluralisme, itu Murji'ah semuanya itu. Murji'ah campur macam-macam itu dah, campur-campur. Kemudian ada lagi yaitu Rawafid. Rawafid itu yang Rafidhah, mencaci maki sahabatnya Nabi, mencaci maki istrinya Nabi. Ya jangan belajar kepada orang seperti itu. Atau mengagung-agungkan, mengkultuskan Ahlul Bait, dikultuskan seakan-akan ini adalah orang-orang suci, dan yang lain-lainnya masih banyak lagi. Jadi jangan belajar kepada orang yang menyimpang dari sunnah, yang mengajak manusia untuk menyimpang dari sunnah. Yang ketiga, wala min kadzdzab yakdzibu fi ahaditsin nas wa in kana la yuttahamu ala ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan belajar kepada orang yang pendusta, suka berbohong kepada manusia, walaupun dia tidak berbohong terhadap hadisnya Nabi. Kalau cerita hadis dia nggak bohong, tapi kalau kepada manusia, kalau ngomong sering bohong, jangan. Jangan belajar kepada pembohong. Bagaimana mungkin kita belajar kepada pembohong? Bagaimana mungkin kita mengangkat pembohong sebagai guru kita? Kemudian yang keempat, wala min syaikhin lahu fadlun wa salahun wa ibadatun idza kana la ya'rifu ma yuhaddits. Jangan pula belajar dari seorang syekh yang punya keutamaan, yang punya kebaikan, yang ahli ibadah, tapi dia tidak memahami apa yang dia ucapkan. Seorang syekh ya, yang utama, yang baik, ahli ibadah, tapi pelupa. Yang dia ucapkan apa dia nggak paham, nggak sadar. Bagaimana mungkin kita belajar kepada seorang guru yang pelupa? Ya. Jadi intinya di sini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau belajar itu kepada orang yang mengikuti sunnah, dan mengikuti sunnah itu lengkap ya, ilmunya sesuai dengan sunnahnya Nabi. Kemudian juga akhlaknya sesuai dengan akhlaknya Nabi, muamalahnya sesuai dengan muamalahnya Nabi. Jadi bukan hanya yang penting akidahnya baik, akhlaknya tidak baik, tidak apa-apa. Oh tidak, akidah harus baik, akhlak juga harus baik. Bahkan para ulama mengatakan yang disebut dengan ahli sunnah itu adalah orang yang tahu apa yang masuk ke dalam perutnya. Apakah yang masuk ke dalam perutnya itu halal atau haram, dia tahu, itulah ahli sunnah. Kalau haram nggak dimasukkan, kalau halal dimasukkan, itulah namanya ahli sunnah. Orang yang warok, orang yang zuhud. Ya, itu bab yang nomor atau adab yang nomor ke-5, menuntut ilmu kepada sahibus sunnah, orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tambah satu lagi. Setelah itu kita ada sesi tanya jawab ya, 10 menit nanti. Yang keenam adabnya adalah iltimasul ilmi indal akabir. Mengambil ilmu dari para ulama senior. Mengambil ilmu dari para ulama senior. Jadi kalau bisa diusahakan guru itu yang senior. Senior itu bisa dikatakan umurnya itu 40 ke atas.
Ya, di sini ada beberapa riwayat, di antaranya qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, la yazalun nasu bi khairin ma atahumul ilm min qibali ashabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akabirihim, fa idza atahumul ilm min qibali asaghirihim fadzalika hina halaku. Manusia selalu berada dalam kebaikan apabila ilmu mereka itu datangnya dari para sahabat Nabi dan senior-senior mereka. Apabila ilmu sudah datang dari yang di bawah mereka, yang kecil-kecil, maka saat itulah mereka akan binasa. Jadi maksudnya ini pada zaman sahabat Nabi, zaman sahabat dulu, kalau cari ilmu kepada para sahabat, terutama kepada para sahabat yang senior, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, selamat. Jangan ini para sahabat hidup semuanya, ulama-ulama sahabat senior-senior hidup mencari ilmu malah kepada orang yang enggak dikenal, bukan sahabat, kepada tabiin yang enggak dikenal lagi, yang ilmunya nyimpang, ilmunya ngawur. Ya. Kemudian juga dibawakan riwayat pula di sini waqala aidha, berkata Ibnu Mas'ud pula radhiyallahu taala anhu, innakum lan tazalu bi khairin ma damal ilmu fi dawi asnanikum. Sesungguhnya kamu selalu berada dalam kebaikan selama ilmu itu berada pada orang-orang tua. Fa idza kana al-ilmu fi syabab anifadus sin an yata'allama minasy syabab. Apabila ilmu pada anak-anak muda, maka orang-orang yang tua itu tidak mau belajar kepada anak-anak muda. Jadi diharapkan guru itu yang sudah senior, sepuh. Ya. Karena nanti ada keterangan lagi, saya bacakan dulu aja riwayat-riwayatnya. Qala Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah, yuridu, maksudnya Ibnu Mas'ud tadi adalah la yazalun nasu bi khairin ma kana ulama'uhum masyayikh wa lam yakun ulama'uhum al-ahdath. Manusia selalu berada dalam kebaikan selama ulama-ulama mereka adalah para orang tua dan ulama-ulama mereka bukan anak-anak muda. Karena apa? Karena orang tua itu sudah lebih bijaksana, lebih tenang, lebih berwibawa, sudah juga banyak berpengalaman. Sementara kalau anak muda cenderung terburu-buru, pengalamannya kurang, kadang juga emosional, gampang terbakar. Ya, darahnya masih darah muda, tunjukkan merahmu. Ya, tunjukkan merahmu. Darahnya masih muda, anak muda. Jadi kalau belajar kepada orang yang sudah lanjut, tapi ilmunya mantap, sehingga bijaksana, menyikapi hal-hal bijaksana. Terus terang, kami saja mengalami seperti itu. Saya sendiri mengalami hal-hal yang semacam ini ya dulu, ketika masih berusia di bawah 40, apalagi masih usia-usia 20-an, 20 sekian, 30 sekian, itu masih keras-kerasnya, ya, keras-kerasnya luar biasa. Bahkan seakan-akan kebenaran absolut, paling benar saya, titik, paling benar ini, semuanya salah, ahli nar semuanya. Zaman dulu itu. Nah sekarang sudah 40 ke atas, tidak gitu lagi, sudah lebih matang. Nah ini ada beda pendapat. Ya ini pendapatnya begini, ini punya dasar ilmu. Ini juga pendapatnya begini, punya dasar ilmu. Yang mau ngambil pendapat ini monggo, ini juga monggo. Yang penting masing-masing punya dasar ilmu. Yang penting mengamalkan dengan dasar ilmu, bukan hanya ikut-ikutan saja. Karena itu penyimpangan-penyimpangan yang ada sekarang ini adalah anak muda belajarnya kepada anak muda, dan anak muda itu belajarnya kepada anak muda, sama-sama anak mudanya. Seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati tentang orang-orang Khawarij, bagaimana sifatnya Khawarij itu? Hudatsaul asnan. Khawarij itu usianya muda-muda, anak muda-muda, semangat-semangat saja. Ya, ini sahabatnya Nabi, sahabat Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Sahabat-sahabat Nabi dikafirkan. Ini anak muda-muda, rajin ngaji, hafal Quran, luar biasa. Semangatnya semangat tinggi. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat kita dengan salat mereka kalah, puasa kita dengan puasa mereka kalah, baca Quran kita dengan mereka kalah. Tapi amal mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka lebih mengedepankan hawa nafsu daripada ilmu.
Ya, karena itu hati-hati. Kebanyakan penyimpangan-penyimpangan yang ada seperti kejadian yang lalu, ada di beberapa kampus anak hilang, iya kan? Anak hilang karena apa? Dicuci otak. Ada ajaran tertentu. Gurunya siapa? Gurunya kira-kira orang tua atau anak muda? Gurunya rata-rata anak muda. Jadi anak-anak usia 20-an tahun, 30-an tahun. Jadi gurunya anak muda, muridnya anak muda. Sudah jadi, sudah. Sama-sama mudanya. Namun demikian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, bukan berarti tidak boleh belajar kepada anak muda secara mutlak. Bukan berarti gitu, ya. Bukan berarti tidak boleh belajar kepada anak muda secara mutlak. Bukan berarti begitu. Karena kalau seandainya ada anak muda yang dia punya ilmu yang mumpuni sesuai dengan sunnah dan dia juga punya kebijaksanaan seperti orang tua, maka boleh belajar kepada anak muda yang seperti ini. Karena itu diterangkan, walaisa ma'na hadza anna syaba la yakunu 'aliman aw taliba ilm. Maknanya di sini bukan berarti anak muda itu enggak mungkin berilmu, anak muda itu enggak mungkin penuntut ilmu. Bal yujad fi syababi fi man madha wa fi zamanina hadza man hasala al-ulum wa kana ahlan litadris. Bahkan ada pada zaman dahulu dan zaman kita sekarang ini anak-anak muda yang punya ilmu dan layak untuk mengajarkan ilmu. Kalau zaman dulu contohnya sahabat Abdullah ibnu Abbas. Sahabat Abdullah ibnu Abbas masih muda. Tapi para sahabat yang tua-tua belajar kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas. Sehingga sahabat Abdullah ibnu Abbas mengatakan, qala Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa kana al-qurra'u ashaba majalisi Umar wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Ya. Mereka para qurra itu para ulama yang berada di majelisnya sahabat Umar, yang menjadi ahli musyawarahnya sahabat Umar, mereka itu kuhulan kanu aw syubbanan, orang tua dan anak muda. Jadi sahabat Umar ketika menjadi khalifah itu punya majelisnya majelis musyawarah untuk minta pendapat mereka. Yang ada di majelis musyawarah itu orang tua ikut hadir, anak muda juga ikut hadir. Tapi anak muda yang ilmunya mumpuni, anak muda yang layak untuk diajak bermusyawarah. Demikian pula di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata sahabat Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, kuntu uqri'u rijalan minal muhajirin minhum Abdurrahman ibn Auf. Aku mengajarkan ilmu, terutama ilmu Al-Quran, kepada orang-orang senior dari kalangan muhajirin, diantaranya kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi sahabat Ibnu Abbas masih muda, tapi mengajar ilmu kepada kaum muhajirin, termasuk mengajarkan ilmu kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya. Karena itu Ibnul Jauzi rahimahullahu taala menjelaskan, fihi tambihun ala akhdil ilmi min ahlihi wa in sahurat asnanuhum wa qallat aqdaruhum. Di dalam kisah ini ada pelajaran mengambil ilmu dari ahlinya, walaupun usianya muda, walaupun kedudukannya lebih rendah. Walaupun muda, kedudukan lebih rendah, tapi dia punya ilmu, dia layak mengajar ilmu, maka kita mengambil ilmu dari dia tidak mengapa. Jadi intinya di sini adalah mengambil ilmu dari ulama-ulama yang senior itu diutamakan, namun bukan berarti tidak boleh mengambil kepada anak muda kalau dia layak untuk menjadi pengajar ilmu. Sekali lagi, karena anak muda itu biasanya modalnya adalah modal semangat yang sangat tinggi, tidak mikir panjang. Anak muda itu maunya hari ini dakwah, hari ini berhasil dakwahnya, kan gitu kan? Dakwah sore, dakwah pagi, sore selesai. Anak muda maunya gitu. Dianggap dakwah seperti membalik tangan, padahal dakwah itu butuh proses yang panjang. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif, lalu di Taif dilempari batu sampai bercucuran darah mulia dari tubuh mulia Rasulullah Muhammad SAW.
Sehingga malaikat penjaga gunung menawarkan, apakah perlu gunung ini diledakkan kepada mereka supaya hancur semuanya? Apa kata Nabi Muhammad? Jangan dihancurkan. Kalau sekarang bapaknya kafir, aku berharap nanti anak-anak cucunya mau menjadi Islam. Inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap nanti keluar dari mereka ini anak keturunan yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Karena apa? Rasulullah sudah matang. Rasulullah diangkat menjadi nabi umur berapa? 40, sudah matang. Waktu hijrah ke Taif itu tahun 10 kenabian, usianya sudah 50, tambah matang lagi. Coba kalau anak muda, kalau misalnya anak usia 20 tahun, 30 tahun, dakwah ke Taif dilempari batu oleh orang Taif. Lalu malaikat penjaga gunung mengatakan, wahai fulan, bagaimana kalau gunungnya diledakkan supaya orang Taif mati semuanya? Bagaimana kira-kira? Ya wis, getno wis. Habis kan sudah. Entekno wis. Karena apa? Masih muda, pikirannya pendek. Kalau sudah tua pikirannya panjang. Ya, mungkin itu dulu aja. Kalau menurut antum ilmu ini bermanfaat atau tidak? Bermanfaat insyaallah ya. Ya, insyaallah kita lanjutkan berikutnya adab-adab yang setelahnya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab melalui kertas. Kalau ada yang mau ditanyakan, akhwat juga boleh tanya. Kalau ada kertas di belakang mohon dibawa ke depan. Kita akhiri sampai pukul 5 nanti insyaallah. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap para dai yang mengisi ceramah-ceramah di masjid-masjid kita, tapi apa yang mereka ucapkan jauh dari sunnah, terlebih lagi yang mereka ucapkan tanpa ilmu dan hujah-hujah yang lemah. Nah, ini musibah memang ini. Ini musibah. Musibah kita sekarang ini, banyak orang yang tidak layak untuk menjadi dai, dia tampil menjadi dai. Tidak pernah belajar kepada guru. Belajar di sekolahan saja, kurikulum itu tidak cukup. Belajar kepada guru mulazamah, datang ke majelisnya ulama, kumpul dengan ulama, seperti itu. Apalagi di sekolah-sekolah umum, langsung menjadi dai. Ilmu hadis tidak ngerti, yang disampaikan darinya sahih atau dhaif atau hasan, tidak paham. Ya ini musibah. Ya inilah musibah kita. Jika terjadi banyak perselisihan. Tadi kan dikatakan kan, idza sakatal jahilu qalla al-ikhtilaf. Kalau orang yang tidak mengerti itu diam, maka perbedaan sedikit. Yang menjadikan perbedaan ini buahnya ribut, pecah belah, karena orang yang tidak mengerti ikut berbicara. Ya inilah musibah. Solusinya yang mungkin antum semuanya harus rajin belajar sekarang, lalu menjadi dai, supaya menggeser mereka. Jadi mereka yang tidak berilmu tergeser. Karena itu antum perlu punya jabatan. Karena merubah ini perlu jabatan. Kalau nggak punya jabatan untuk merubah sulit. Perubahan itu sulit kalau kita nggak punya jabatan. Ya, kita paling hanya bisa koar-koar saja. Tapi untuk merubah kalau nggak ada jabatan nggak bisa. Misalnya sebuah masjid yang berkuasa itu siapa? Di masjid itu ya takmirnya. Lah kalau ingin merubah masjidnya, kita harus menjadi takmir masjid. Kalau kita nggak menjadi takmir, nggak bisa merubah. Jadi jabatan itu perlu. Karena itu antum harus menjadi presiden. Saya berharap antum ke depan jadi presiden. Kalau tidak bisa presiden, jadi menteri. Saya berharap antum jadi menteri. Menteri apa? Menteri agama atau menteri apa saja. Ya, atau minimal jadi wali kota lah. Minimal. Wali kota itu minimal. Insya Allah, biidznillah. Karena dengan jabatan merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Contohnya sekarang begini. Ini ada jurang, ya. Antum lihat ini ada jurang. Ini jalan mulus, ini ada jurang. Lalu ada seorang buta. Orang buta ini akan berjalan menuju jurang. Orang ini buta dan tuli. Sudah buta, tuli. Dia berjalan menuju jurang. Bagaimana cara kita menyelamatkan orang ini supaya tidak masuk ke jurang? Caranya bagaimana? Kalau seandainya caranya kita ini dengan mikrofon. Kita kasih mikrofon yang keras.
"Woi Pak, jangan Pak, itu ada jurang, jangan Pak, ada jurang." Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia buta dan tuli, nggak dengar. Bagaimana caranya? Bagaimana kalau kita tuntun orang itu, "Pak, jangan Pak, ada jurang Pak, ada jurang Pak." Mungkin nggak? Belum tentu. Boleh jadi orangnya nggak percaya, nggak percaya, saya dibohongi, nggak ada jurang, nggak ada apa kok. Ya, bagaimana cara menyelamatkan orang ini? Caranya jurangnya dikasih pagar, kasih pagar jurangnya, kasih pagar yang rapat, sehingga orang kalau sampai ke jurang itu nabrak pagar, nggak jatuh ke jurang. Yang bisa ngasih pagar itu siapa? Yang berkuasa. Kalau kita nggak berkuasa, kita hanya bisa berkoar-koar saja. Kita paling hanya bisa narik-narik tangannya orang saja. Tapi untuk menyelamatkan orang supaya nggak masuk ke jurang agak repot. Karena itu saya berharap antum semuanya yang rajin sekolah, rajin kuliah, ilmu agama jalan terus ya, ilmu umum jalan terus. Saya berharap antum menjadi pejabat nanti, menjadi pejabat, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi bupati, supaya nanti bisa membuat perubahan menuju arah yang lebih baik. Negeri ini menjadi negeri yang makmur. Kita berharap Indonesia menjadi negeri yang makmur. Insyaallah kita mulai dari Masjid An-Nur Jagalan biidznillah taala. Ya, ini ada pertanyaannya lagi. Bagaimana saya bisa mengetahui dosa atau maksiat yang menghalangi khusyuk saya? Ini mungkin berkaitan dengan pembahasan kemarin ya. Ya, gara-gara maksiat tidak bisa lagi bangun malam. Orang yang hatinya bersih itu akan merasakan kalau hatinya ada luka. Semakin kotor hati, semakin tidak merasakan kalau hatinya itu terluka. Contohnya, orang yang hidup ketika badannya dilukai, dikasih silet, ya, orang hidup disilet badannya, terasa atau tidak? Terasa atau tidak? Terasa. Kenapa? Karena dia hidup. Tapi coba orang mati kita silet, terasa atau tidak? Enggak terasa. Jadi kalau kita ini sudah ahli maksiat dan kita tidak merasa terluka oleh maksiat, maka kita lebih hati-hati lagi. Berarti hati kita sudah penuh dengan penyakit. Hati kita sudah banyak hitamnya. 1 kali maksiat, 1 titik hitam. 2 maksiat, 2 titik hitam. 3 maksiat, 3 titik hitam. Sampai banyak maksiatnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan tertutup hitam semuanya. Tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Jadi kalau sampai ada yang berbuat maksiat, dia tidak merasa luka hatinya, tidak merasa salah, masih enak-enak saja, enjoy saja. Wah, ini berat, ini parah. Ini sudah kronis penyakitnya. Jadi perlu lebih mendekat lagi kepada Allah, yang banyak istighfar, yang banyak kumpul orang-orang soleh. Karena sampai ada orang itu, karena dia itu ahli maksiat, ahli berzina, suka berzina. Tobat dari zina itu sulit. Padahal orang ini orang yang Masya Allah baik. Ya, sholatnya 5 waktu, bahkan di masjid, sholat tahajud, bahkan rajin membantu orang. Tapi zina jalan terus. Bahkan pernah membawa pelacur ke hotel, ya. Pelacurnya di atas tempat tidur, terdengar suara adzan, dia sholat dulu. Sebelum zina sholat dulu. Nah, ini sudah hatinya penuh dengan penyakit ini. Bagaimana mungkin seorang yang beriman bisa berbuat seperti itu? Caranya bagaimana? Harus menghindar dari lingkungan yang ada. Lingkungannya sudah rusak. Menghindar dari lingkungan itu, cari lingkungan yang baru, yang bersih. Dan juga kita perlu mencari orang yang mau nasihati kita. Bersyukurlah kepada Allah kalau ada orang yang mau nasihati kita. Bersyukurlah kepada Allah kalau ada guru yang mau nasihati kita, walaupun keras. Karena guru itu jeli, kamu punya penyakit ini, sembuhkan penyakitmu. Bersyukurlah kepada Allah. Ya, jangan nanti marah, wah kamu ini saya selalu dituduh macam-macam. Tidak, bersyukur kepada Allah. Masih ada yang menghadiahkan kepada kita aib-aib kita, daripada kita terus-menerus jelek, daripada kita terus-menerus buruk. Soal nanti dia marah, tidak marah, yang penting kita sudah menyampaikan. Ya. Ini saya kira yang terakhir.
Bolehkah membaca doa ini? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, dan seterusnya. Apa ini? Setiap selesai sholat 5 waktu. Oh boleh, itu doa yang bagus itu. Doa yang kemarin itu ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal syubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kita baca tiap-tiap selesai sholat, boleh atau tidak? Boleh, bagus itu. Bagus sekali. Ya, kita sudah jam 5. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita rajin mencari ilmu, menemukan guru yang layak, yang sesuai dengan sunnah, dan kita mampu mengamalkan ilmu kita, dan kelak ilmu kita benar-benar bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk umat ini. Allahumma amin. Allah jadikan kita istiqamah, dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.